Katanya di prank sama MK gitu. Pagi udah seneng-seneng, sore merengut kalian gitu. Jadi lupakan saja majelis apa mahkamah keluarga atau mahkamah apalah situ terserah. Nggak usah pakai mahkamah kita di sekarang. Selamat malam. Apa kabar? Masih rame majelis keluarga. Kita ini memang apa tabiatnya itu reaktif saja gitu. Saya bilang sama kawan-kawan, apakah karena ini bau Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi yang diharapkan bisa menjadi wapresnya Prabowo Subianto sehingga ribut seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mungkin pengaruhnya akan besar gitu kan. Terus merembet kemana-mana. Ada yang sampai maki-maki, ada yang bilang muak, ada yang bilang ini dinasti dan sebagainya. Oh sampai hari ini loh. Tunggu besok lusa yang yang didaftarkan siapa gitu. Kita ini gini, kalau menurut saya sih ya, tapi karena persepsi ya silakan sajalah, semua bisa bertemu pendapat. Kalau saya, ya seperti saya tulis kemarin itu ya, ini sebenarnya kalau dari gesturnya Pak Jokowi, kebiasaannya Pak Jokowi, ini orang yang saya sebut supi dalam politik, supi dalam berperilaku, dan supi segalanya ini. Setiap langkahnya itu nggak gerusa-gerusuh deh. Semuanya sudah dipikirkan sama dia. Akibatnya apa, ya, nanti eksesnya kemana, itu sudah dipikirkan sama dia. Memang ini karena dia kepingin berkuasa, kepingin membuat dinasti. Saya pikir jauh dari situ. Kalau itu saja yang dia inginkan, sudah. Itu kan biasanya pasangan kekuasaan kan sama kekayaan. Dia kan enggak. Pak Jokowi itu kan dari dulu enggak. Dulu pada saat Petra dibubarkan, dia bilang kalau mau ya anaknya itu bisa jadi pialang minyak yang $1 1 barel kali 1 juta, ya 1 juta barel gitu. Tinggal ngitung aja kan. Nah, balik lagi kepada urusan Gibran dan Kaesang yang merapat ke Pak Prabowo. Kita ini selalu lupa. Di ujung 2019 itu kan Jakarta hampir dibakar juga gitu. Tapi akhirnya kan Pak Prabowo dijadikan Menhan gitu. Karena harga Indonesia ini lebih mahal dari sekedar cuma bermusuhan, merasa menang dan sebagainya. Pak Jokowi itu kan orangnya tidak seperti itu. Provinsi yang tidak memilih dia saja tetap dibangun, ya kan? Aceh cuma 15%, Padang, NTB, gitu kan. Orangnya itu punya apa ya? Punya tanggung jawab sebagai kepala negara dan sebagainya. Nah, kita ini kemarin kan 10 tahun menyanjung beliau. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini di penghujung ini seolah-olah dia terpleset, terus banyak orang nasihati dia lah. Dan tadi saya lihat ya, anak-anak SMA, anak-anak ingusan itu kali. SMP kali itu. Mengolok-ngolok seperti itu Mahkamah Konstitusi. Apa taunya mereka tuh kan gitu. Tapi ya karena medsos kayak gini ya suka-sukanya orang kan. Nah, kita yang sudah ya sudah uzur-uzur ini harusnya tidak ketarik-tarik ke sana lah. Karena bagaimana jeleknya pun Pak Jokowi di ujung periode dia memerintah ini, kebaikan yang dibuatnya 10 tahun ini luar biasa. Membuat Indonesia seperti ini, mendunia, pembangunan merata, dan sebagainya. Jadi ada pepatah, kalau kau masih minum airnya, jangan ludahi sumurnya. Ya kan? Ini kan masih ada 1 tahun lagi Pak Jokowi memerintah. Dia presidennya kita. Kemarin kan Anda bilang orang-orang Rocky Gerung segala macam maki-maki presiden, kalian marah. Ya kan, kadrun-kadrun maki-maki Jokowi, kalian marah. Sekarang saya menitik beratkan ini kepada Projo atau apalah namanya itu,
projo KW lah, projo asli atau projo-projoan. Ini kan jadi nggak karu-karuan perilakunya. Apa yang kalian contohkan seperti itu? Apa sama nggak sama aja kalian sama yang lain-lain itu? Fokus saja. Saya itu kan tetap membelah pikiran saya, tetap menghargai Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah begitu luar biasa membangun Indonesia. Dan saya mendukungnya sejak 2014 pakai duit. Saya ini pakai duit walaupun orang nggak punya duit gini. Beli bendera sendiri, nyetak buku sendiri, sampai ditangkap polisi segala macam. Apa dapatnya? Dapatnya Pak Jokowi jadi presiden. Indonesia aman, bisa membangun, itu tujuannya. Tidak dapat apa-apa, saya juga nggak kenal, gitu kan. Ini kok tapi tiba-tiba kita seperti itu. Sampai, ya saya geleng-geleng kepala saja. Nggak perlu seperti itu. Jadi di satu sisi kita harus tetap mengapresiasi dia sebagai presiden dengan segala macam kinerja yang sudah membuat Indonesia mendunia ini. Fokus yang lain, ya kita tetap ke Ganjar Pranowo, karena memang kita sudah memutuskan untuk memilih Ganjar sebagai penerus Joko Widodo gitu. Ya kan? Kan yang mumpuni, yang mampu dia. Mau Gibran kayak, mau Kaesang kayak, mau siapa, mau jadi wakilnya Prabowo ya. Karena presidennya tetap Prabowo, kita kan nggak mungkin milih Prabowo gitu. Itu yang harus diingat kan. Nah, kita milih Ganjar ya Ganjar. Saya pikir Pak Jokowi juga wong yang nimang-nimang seperti yang dibilang Bang Pandana Baban itu, kalau dia nggak bohong ya. Yang nimang-nimang Ganjar kan dari 2001 membujuk Megawati, itu kan Pak Jokowi Widodo. Ya kan? Kalau dia mau jegal Ganjar mah dari dulu ngapain dia jadikan gitu. Tapi ini saya pikir bagus karena dari sini juga nanti keseimbangan partai ini juga bagus gitu. Ya kan? Jadi tidak PDIP melulu yang menang gitu kan. Biar merata dikit lah gitu. Jadi jangan ada yang pongah-pongah sebagai pemenang pemilu. Nggak perlu seperti itu. Ya kan? Kalau suaranya menyebar, suara anak mudanya kemana? Kan ada Kaesang di PSI. Nanti Gibran kemana? Ya Gibran kita nggak tahu. Apakah besok dia nolak? Karena sore tadi saya dengar katanya dia mau ke Golkar pula lagi. Jadi bola liarnya udah kemana-mana nih. Ada yang bola liar, bola mahal, ada yang bola murah. Tapi yang perlu diukur adalah akhlak kita sendiri lah. Kita sebagai orang yang mengaku pendukung Jokowi sejak lama karena dianggap itu santun, baik. Kok tiba-tiba sekarang berangasan kayak apa? Kayak kucing garong kayak gini. Suaranya saya nggak, kawan-kawan saya yang selama ini saya anggap cukup luar biasa di belakang Pak Jokowi tiba-tiba jadi beringas seperti itu. Apain kayak gitu? Emang kita bisa buat apa sih sebenarnya? Kalau kita dianggap buzzer atau kita dianggap apalah, kita dianggap pendukung Pak Jokowi, jadi projo, jadi projol. 86 juta bos suara rakyat milih Pak Jokowi 2019. Memang relawan ini ada berapa juta sih? Ya, partai cuma dapat 27 juta, PDIP, Pak Jokowi dapat 86. Terus itu pengaruhnya dari relawan? Yang enggak juga. Mungkin ada kontribusinya karena kita kan bengok-bengok di medsos, mungkin didengarkan orang. Sama seperti saya. Tadi sore juga ada yang DM saya bingung nih kondisinya kayak gini. Kita harus bagaimana dengan Pak Jokowi katanya gitu. Ya biasa-biasa saja lah saya bilang. Pak Jokowi harus dihormati, Pak Ganjar tuh harus pilih saya bilang. Karena kan Pak Jokowi adalah fakta yang sudah membuat kinerja begitu baik. Ini kenyataan Indonesia seperti ini kenyataan di tangannya Pak Jokowi. Kalau Pak Ganjar kan harapan, ya kan? Harapan ini kan bisa baik, bisa tidak, atau bisa lebih baik, gitu kan? Kita harapannya bisa lebih baik Pak Ganjar meneruskan kerjaan Pak Jokowi, gitu. Tapi kalau Pak Jokowi kan sekarang ini sudah terbukti kan apa yang dia kerjakan, gitu. Masih ini orang yang seperti ini mau kalian maki-maki? Kemana kesantunan kalian sebagai orang yang katanya
religius, kata beragama baik, bertutur kata baik kok. Kelakuannya kayak gitu. Jadi nggak nyekrok, saya bilang. Jadi saya menjaga hati saya untuk tidak tertarik-tarik ke sana. Ya, tadi ini ya, baru aja saya tutup WA-nya. Saya diajak ngumpul di mana, di Cipete atau di mana tadi, di Jakarta sana. saya pikir ya nggak tahu saya acaranya apa, tapi ada Eko katanya di sana. Ya mudah-mudahan dapat pencerahan supaya kita tidak jadi salah jalan terus beringas seperti itu. Ini ngalir sajalah. Jadi kalau Pak Jokowi ada Gibran umpamanya di Prabowo, ya biarkan. Kalaupun kalah Pak, ya harapan kita kalah gitu kan, karena Ganjar yang kita pilih. Kalaupun menang, ya menang nggak apa-apa juga. Pak Jokowi juga bisa komunikasi daripada negara ini dijual. Kan bagus ada penasehat gitu kan, ya kan? Tahu maksud saya kan? Jadi kalau Pak Prabowo yang menang itu, ya tahu sendiri kelakuannya kan kayak gitu. Kalaupun kalah, ya biar nggak ngamuk, didem-demin karena ada Gibran. Paling Pak Jokowi bisa datengin, ya sudah ini kita memang waktunya kayak gini. Pak Jokowi kalau ngomong kan adem. Nah jadi kita ini yang harus bersabar untuk tidak bengok-bengok. Kan kemarin sudah katanya di prank sama MK gitu, pagi udah seneng-seneng, sore merengut kalian gitu. Oh namanya politik, oh namanya macam-macam. Kalau dibilang oh itu karena iparnya Pak Jokowi, karena ini ya kebetulan atau tidak emang kondisinya kayak gitu. Terus kita mau bilang apa, ya kan? Yang penting negeri ini damai-damai saja gitu kan. Kurang apa nih dibentuk Pak Jokowi begitu luar biasanya kita ini. Negara yang tidak kena dampak terhadap COVID yang menggila di dunia ini, ekonominya bisa tumbuh gitu. Itu diakui IMF, diakui PBB. Lah masa terus kalian gara-gara Gibran mau diwapreskan sama Prabowo ngamuk-ngamuk gitu. Ini tadi saya juga lihat di video, apa itu, waketumnya PKB. Oh nanti habis ini ketua OSIS bisa dong dari presiden. Loh, kok jadi ngelantur kemana-mana? Mau pakai manapun standarnya, ya kan? Kalau nggak ada yang nyalon kan nggak bisa. Kayak Caimin itu buktinya keliling dunia dari kemarin, baru sekarang nyantol itu pun sama Anies gitu. Dari dulu kan nggak laku, nggak ada yang nyalonkan dia gitu kan. Ya, jadi nggak usah terlalu mengolok-olok orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. Pak Jokowi itu derajatnya di atas kita, di atas, apalagi di atas relawan lah dia. Walaupun begitu ya, kalian berusaha menasihati itu sah-sah saja. Tapi kalau maki-maki itu sudah nggak benar. Nasihat itu kalau kayak kata-kata yang baik, bukan muak, bukan macam-macam seperti itu. Emang kita ini kelas apa sih itu? Karena ditolong Facebook aja sama medsos kita bisa ngomong seperti ini. Coba kalau nggak ada orang kafir itu, nggak bisa juga kita ngobrol seperti ini kan. Itu jadi saya pikir itulah ya. Jadi biar cool aja, santai aja. Saya ditanya kawan-kawan, dia bilangnya sudah kita ngelundung aja. Oh hidup ini masih koma kok ya kan. Memang besok kita masih ada, tahu? Mau capres kayak mau apa, kalau besok dicabut nyawanya selesai nih. Ya kan? Oke ya, jadi gitu aja, tenang-tenang. Semoga Indonesia tetap tetap jaya. Jadi kita harus semangat untuk Indonesia, harus sehat untuk Indonesia. Terima kasih sudah ngobrol. Jadi lupakan saja majelis mahkamah keluarga atau mahkamah apalah situ, terserah. Nggak usah pakai mahkamah kita di sekarang. Pakai mamah-mamah aja lah ya. Sampai ketemu lagi. Salam.